berapa orang Bang Edi dan Pak Wasran yang kala itu melakukan aksi demonstrasi 14 April 2026? Estimasi itu ada 15 sampai 20 perahu, tapi dalam satu perahu itu ada berbagai nelayan. Estimasi itu 80 sampai 100 orang kemarin. 80 sampai 100 orang. Betul. Oke, ini akses masuk ya? Iya. Boleh kita lihat ya? Silakan. Oke, kita akan langsung menuju ke perahu agar bisa langsung melihat seperti apa tiang-tiang pancang tol laut yang ada di kawasan Muara Cilincing ini, saudara. Saya lihat ini air laut ya, Ya. bahkan berwarna hitam. Ya. Apa Limbah. yang terjadi? Limbah. 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 Nah, kenapa nelayan lebih jauh sekarang nyarinya? Karena ya mungkin limbah dari mana kita nggak tahu nih. Dulu sebelum banyak perusahaan itu kita masih bisa ada ikan di sini. Kita Di sini masih bisa ada ikan? Masih yang nyari ikan. Ubur-ubur masih banyak di depan ujung sono tuh ubur-ubur. Masih bisa mancing di ujung laut sana juga masih bisa banyak ikannya. Kita akan coba lebih mendekati untuk melihat seperti apa proyek dari pembangunan tol laut dan juga reklamasi pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Mengapa pada akhirnya para nelayan memutuskan untuk melakukan aksi di tengah laut? Karena sosialisasi buat kita nggak ada, tahu-tahu udah jadi. Dari keresahan teman-teman nelayan, dari teman-teman nelayan yang ada di kampung nelayan 1, kampung nelayan 2 di sebelah sana, itu kesusahannya sama, akses jalan yang nanti bakal kita lewatin ini. Dan itu tiang panjang ya, Bang Edi, Itu Pak tiang Wasran? panjang, ya, betul. Oke. Dan ini yang disebut oleh para nelayan mempersempit akses pada saat melaut. Keluar masuk ya, Pak Wasran? Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara. Ini adalah proyek reklamasi pembangunan dermaga Pier 3 Marunda. Sementara di sampingnya persis adalah tiang pancang dari tol laut yang sudah terpasang ya di area laut ini. Oke. Dan ini kurang lebih berapa meter, Pak, jarak dari pesisir ke Dari tiang sini ini? kemarin paling sekitar berapa? Itu 40 ada meter. dari sekitar 20 sampai 30 meteran. 20 sampai 30 Iya, meter. dari tembok sini ketemu ujung tabung. Ujung tiang pancang itu ya. Dan jarak kurang lebih 20 meter itu tidak cukup untuk jalur keluar masuk. Soalnya di sini kan ombaknya terlalu gede. Kalau musim barat ini kan ombak itu benturan gitu. Oke. Jadi posisinya perahu kan kalau menghindari ombak di sini kan ngantemnya ke sana. Ngantemnya ke sana, Pak, ya? Sananya ada dam. Sengaja kan perahu bentur dam itu. Jadi itu ada tulisan jalur perahu ya. Iya. Artinya hanya satu-satunya akses melalui jalan ini yang hanya memiliki lebar kurang lebih 20 meter. Dan itu ada spanduk yang dipasang, Bang Edi, ya. bertuliskan warga pesisir tak akan terusir. Apa maknanya? Sebelum jauh teman-teman yang bangun tol ini dan reklamasi itu kita udah di sini. Jadi kita nggak pengen pindah, kita nggak pengen pergi dari tempat kita. Karena yang dititipin sama orang tua kita, jaga tempat kita, jaga laut kita. Ada juga tulisan-tulisan, ada pekerjaan pemancangan, dan juga ada instruksi untuk kemudian mengurangi kecepatan perahu ketika melintas. Ini sudah ada dari bulan Sebelumnya puasa pemancangan. sebelum puasa. Ya kalau mau pemancangan ini adanya di posisi pengarugan itu aja lurus. Mending nggak terlalu kemari gitu. Dan sekali lagi, saya ingin tekankan, karena klaim dari pihak PT PP ataupun PT Pelindo sudah melakukan sosialisasi kepada para nelayan. Ini dibantah oleh Pak Edi dan juga Pak Wasran. Pemberitahuan pertama aja, tanggal 8 Agustus di tahun kemarin, 2025. Kesini kita nggak ada sosialisasi lagi. Artinya hanya satu kali. Satu kali, bukan sosialisasi dong itu. Pemberitahuan kalau Hanya itu. pemberitahuan. Hanya pemberitahuan. Tidak dijelaskan bagaimana kemudian mekanisme pembuatannya, termasuk jalur-jalurnya. Iya. Dan saya akan tunjukkan ya, itu memang kalau kita melihat dari tengah laut, terlihat jelas bahwa nampaknya rentang jarak 20 meter itu memang tidak besar ya. Apalagi ketika ada ombak yang berada di daerah pesisir ini. Kita alam nggak ada yang tahu. Ya. Hujan, badai, angin itu, ya itu yang dibilang tadi sama Pak Wasran. Kalau misalkan ini ngebentur kan ada NCNCD itu kan, di bawahnya ada water bridge. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Kalau misalkan kita kapal bisa kena sampah kan berhenti tuh. Ya. Di tengah jalan situ dia minggir, dar.
Saya akan coba ajak Bang Edi ya dan Pak Wasran untuk lebih mendekat, karena kalau kita lihat ini sekali lagi ada tiang pancang yang memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih mungkin hanya 2 atau 3 meter ya, tetapi ada yang menjulang tinggi. Dan bisa dilihat ya dengan jelas bahwa sedang ada proses tingginya pengerjaan. Udah ukuran segitu Mas tingginya. Dan itu bisa dilihat ya, proses dari pemancangan tiang pancang dari tol laut yang saat ini terus berjalan meskipun sudah ada protes ya yang dilayangkan oleh para nelayan. Saya akan coba datangnya saudara, pihak PT PP ataupun PT Pelindo yang sedang melakukan pembangunan tol laut. Saya akan tanyakan sejumlah hal yang kemudian menjadi kegelisahan dari para nelayan. Pak, dari Kompas TV Pak. Pak, izin Pak, dari Kompas TV boleh ngobrol sebentar Pak? Kita akan coba tunggu ya, karena tadi ada 2 orang yang nampaknya mencoba ke bagian dalam untuk berkoordinasi, tapi saya tidak tahu apakah saya diizinkan untuk berkomunikasi atau bahkan mungkin untuk turun ya. Saya sudah menunggu kurang lebih 5 menit sudah, tapi nampaknya belum ada pihak yang kembali lagi untuk memberikan konfirmasi kepada kami, tapi saya akan coba datangi lagi ya. Ada 1 orang yang sedang duduk di pinggir dari tempat pembangunan proyek ya. Pak izin Pak, dari Kompas TV Pak, boleh ngobrol sebentar Pak? Bahwa seluruh kegiatan NPAI dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran aktivitas nelayan, dan keberlanjutan lingkungan. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan terbuka untuk berdialog dengan masyarakat, termasuk nelayan sebagai bagian dari penyempurnaan ke depannya. Pelindo menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita nelayan di wilayah Cilincing. Artinya daerah ini, Pak Wasran, dulunya masih daerah tangkapan? Waktu sebelum ada reklamasi ini, ibaratnya nelayan bisa untuk mencari ikan di lokasi daratan ini. Masih bisa di sini? Iya, masih bisa di sini.